Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyraf sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma pada para pemirsa dimanapun Anda berada, yang pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qolina alhamdulillahi rabbil alamin. Atas limpahan pada kita semua, pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam acara ini bisa dan dengan langgeng dengan baik dan istiqomah yaumil qiyamah. Amin. Mohon maaf untuk Ahad kemarin tidak ada kajian karena saya ada acara pagi maaf pada para peserta. Yang kedua kalinya rahmat dan salam adalah kita aturkan ke hadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa kita harapkan syafaatnya besok kiamat kita para pemirsa dan kita semua golongan umat beliau yang mendapatkan. Meneruskan pelajaran kemarin masih tentang keutamaan hari Jumat. Wa minha al-amanu min adzabil qabri liman mata yaumaha aw lailataha. Salah satu keistimewaan hari Jumat adalah aman dari siksa kubur bagi orang yang meninggal dunia pada hari atau malam. Ada sebuah hadis riwayat Abu Ya'la dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa sahabat Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man mata yaumal jum'ati wuqiya adzabal qabri. Barang siapa yang meninggal pada hari Jumat, wuqiya maka dia dijaga min adzabal qabri dari siksaan kubur. Ada lagi Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab Adzabil Qabri dari Ikrimah bin Khalid Al-Makhzumi bahwa Ikrimah bin Khalid berkata, man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah. Barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, kutima bi khatamil iman. Maka dia dijaga, maka dia diakhiri dengan atau maka dia dicap bi khatamil iman dengan cap keimanan. Barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dia dicap dengan cap keimanan, fawqiya adzabal qabri, dan dijaga dari siksa kubur. Bahagia orang yang meninggal pada hari atau malam Jumat. Ada lagi sebuah keistimewaan hari Jumat yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam kitab sunannya dari Makhul, bahwa orang yang bersetubuh dengan istrinya pada hari Jumat, maka dia mendapatkan dua pahala. Yakni pahala untuk mandinya dia sendiri dan pahala untuk mandi
Ini walaupun hadisnya ada yang mengatakan hadis yang lemah, kan tetapi didukung oleh beberapa hadis lain lagi. Dan juga ini menunjukkan fadhailul a'mal. Tidak mengapa gunakan hadis yang lemah untuk amal-amal yang mulia, tidak mengapa. Wa minha al-amanu min fitnatil qabri liman mata yauma aw lailata. Di antara keistimewaan hari Jumat lagi adalah aman dari fitnahnya kubur. Kalau tadi aman dari siksaan kubur, ini aman dari fitnahnya kubur. Artinya, orang yang meninggal pada hari atau malam Jumat ini tidak akan ditanya dalam kuburannya. Malaikat Mungkar Nakir nggak akan bertanya kepadanya. Ada sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan pula oleh beliau dan Imam Baihaqi, juga Imam Ibnu Abi Dunya dan yang lain dari sahabat Ibni Amrin radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabri." Tidak ada orang Islam yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Kecuali orang Islam ini dijaga oleh Allah dari fitnahnya kubur. Dalam sebuah lafaz diterangkan, lafaz yang lain, saksi hadis yang lain, illa bari'a min fitnatil qabri. Jadi orang Islam ini bebas dari fitnahnya. Dalam redaksi lain diterangkan illa wuqiya al-fattan. Imam Al-Hakim, Imam At-Tirmidzi berkata begini. Wa hikmatu annahu qad inkashafa lahu al-ita amma lahu indallah. Di anna jahannam la tasjuru fi hadzal yaum. Jadi intinya kenapa orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat ini aman dari fitnah kubur, dari sisaan kubur? Karena neraka jahanam ini tidak menyala pada hari ini, hari Jumat ini. Wa tuhlaqu fihi abwabuha. Dan pintu-pintu neraka jahanam juga ditutup. Wala ya'malu fiyha sultanuha ma ya'malu fi sail ayam. Dan malaikat-malaikat yang menguasai neraka jahanam ini, yang dipasrai oleh Allah untuk mengatur neraka jahanam ini, tidak bekerja sebagaimana apa yang mereka kerjakan pada hari-hari yang lain selain hari Jumat. Maka faida qabadallahu bi 'abdan, apabila Allah mengambil nyawa seseorang di hari Jumat ini, karena dalilan bi sa'adati wa husni abi, maka hal itu menunjukkan kebahagiaan orang yang mati pada hari Jumat itu dan kebaikan tempat kembalinya dia, yakni di surga. Fa innahu lam yuqbad fi hadzal yaum al-'azim illa man kutiba lahu as-sa'adah indahu. Illa man kataba lahu as-sa'adah indahu. Maka tidak ada orang yang diambil nyawanya pada hari yang agung ini, hari Jumat ini, kecuali Allah menuliskan untuknya kebahagiaan. Standing Allah. Walidalik yaqihi fitnatal qabri. Oleh karena itu Allah menjaganya dari fitnah kubur. Mengapa? Lianna sababaha innama huwa tamyizul munafiq minal mu'min. Karena sebabnya hari Jumat, adanya hari Jumat ini membedakan orang munafik dari orang yang
Ada sebuah lagi riwayat bahwa salat Jumat ini disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran dengan penyebutan memuliakan. Tidak hari-hari yang lain. Hari Ahad, Selasa, Rabu, Kamis, enggak, Sabtu enggak. Hanya Sabtu disebutkan, ya, tapi tidak semulia hari Jumat. Coba kalian perhatikan surat Al-Jumat ayat 9 itu. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ini ayat ini bukti bahwa Jumat ini hari yang luar biasa. Jika dipanggil untuk melakukan sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah untuk berzikir kepada Allah. Gegaslah menuju ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Ini luar biasa. Tidak seperti hari-hari yang lain. Tidak ada dalam Al-Quran hari-hari yang selain Jumat disebutkan mulia hari Jumat. Wali muslimin an Abi Hurairah. Riwayat dari sahabat Abu Hurairah, ini hadis sahih Muslim. Dan juga Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwa beliau berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adallallahu anil jum'ah man kana qablah. Allah menyesatkan hari Jumat pada orang-orang sebelum kami. Maka dari Yahud, Yaum Sabti. Orang Yahudi punya hari Sabtu. Sabtu itu jadi hari rayanya orang Yahudi. Dulu pernah saya ceritakan tentang hari Sabtu itu juga. Kalau nggak salah pada tahun kedua atau ketiga itu. Kajian kedua atau ketiga. Silakan kita kembali ke kajian saya setelah lalu. Kemudian orang Masoni mempunyai hari raya hari Ahad. Juga pernah saya sampaikan tentang kenapa hari Ahad ini jadi hari raya orang Masoni dulu dalam kajian awal-awal kajian sudah pernah saya sampaikan. Akan diputar kembali. Maka Allah datang kepada kami dan menunjukkan kepada kami hari Jumat. Ya, hari Jumat ini menjadi hari raya umat Islam. Alhamdulillah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk keistimewaan hari Jumat sampai di sini sudah menginjak ke kemuliaan yang lain. Artinya kita harus bangga, harus berbahagia, harus bersyukur jadi umat Nabi Muhammad SAW, karena umat Muhammad dimuliakan oleh Allah dan adanya hari. Dan selanjutnya kita juga perlu bahagia lagi, perlu bersyukur lagi kepada Allah telah diberi keistimewaan oleh oleh Allah berupa apa? Pahala yang sangat besar. Syaraful qaimina bil-laili wa fadluhu. Kemuliaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mau beribadah pada malam hari, bagi orang-orang yang mau bangun tidur, mau tahajud, mau sholat malam, ini juga perlu kita syukur. Sebab sholat malam, beribadah di waktu malam ini pahalanya sangat luar biasa. Salatul lail ya afdhalus salat ba'dal fardhah. Salat malam itu adalah salat yang paling utama setelah salat fardu. Jadi salat-salat fardu ini yang setelah salat fardu yang paling mulia adalah salat malam.
Ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadhana syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salatul lail atau salat di malam hari. Imam Tabrani meriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu salatil laili ala salatin nahar ka fadli shadaqati sirri ala shadaqatil alaniyah." Perbandingan, perumpamaan, keutamaan salat malam daripada salat siang itu seperti keutamaan sedekah rahasia daripada sedekah terang-terangan. Kita tahu bahwa sedekah sir tudfi'u ghadabar rabb. Bahwa sedekah dengan sembunyi-sembunyi, sedekah sir, sedekah rahasia, sedekah tanpa diketahui oleh orang lain, ini dapat mematikan murka Allah. Dan kedudukan salat malam itu sama dengan sedekah rahasia. Jadi kemuliaan salat malam dibanding salat siang hari ini sama dengan kemuliaan atau keutamaan sedekah rahasia daripada sedekah terang-terangan. Imam Tabrani meriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud dari Samurah radhiyallahu bahwa beliau berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya minal lail ma qalla aw kathura. Kami disuruh oleh oleh Rasulullah agar kami melaksanakan salat malam. Sedikit atau banyak. Wa naj'ala akhir dzalik witron. Dan beliau menyuruh kami agar menjadikan salat terakhir kami di waktu malam ini sebagai salat witir. Salat beberapa terserah ya, mau sampean. Terus diakhir dengan salat witir. Misalnya tahajud 4 rakaat misalnya. Salat wudu atau salat yang lain, salat mutlak diakhir dengan salat witir. Di dalam kitab Bukhari Muslim diriwayatkan dari sahabat dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha bahwa beliau berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini selalu beribadah di malam hari sampai kedua telapak kakinya melepuh, kata Sayyidah Aisyah. Sampai melepuh. Lalu saya, kata Sayyidah Aisyah, bertanya kepada Rasulullah, lima tasna'u hadza? Waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasul, mengapa engkau mengerjakan ini sampai sholat malam sampai melepuh kakinya, melepuh telapak kakinya? Padahal dosa yang telah kau lakukan maupun dosa yang belum kau lakukan sudah diampuni oleh Allah. Lalu apa kata Rasulullah? Afala uhibba an akuna abdan syakura. Bukankah aku ini suka kalau aku ini jadi orang yang banyak berterima kasihnya, banyak bersyukurnya. Artinya justru karena itu. Justru karena aku telah diampuni dosa yang sebelum dan
maupun yang telah aku lakukan. Justru karena itu aku sangat bersyukur kepada Allah. Wa man wadhaba ala qiyamil lail yadkhulul jannah bighairi hisab. Dan barang siapa yang melanggengkan qiyamul lail, beribadah di waktu malam, maka yadkhulul jannata, dia akan masuk surga bighairi hisabin, tanpa diinterogasi terlebih. Luar biasa. Ada sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi dari Nabi Agung Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, yuksarun nas fi sa'idin wahid yaumal qiyamah. Fa yunadi munadin. Kelak di hari kiamat manusia akan digiring dalam sebuah buah padang. Kemudian ada orang yang memanggil. Orang itu memanggil begini. Ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum al-madaji. Di mana orang-orang yang menggeserkan atau yang beranjak dari tempat tidurnya. Fayaqumuna, lalu mereka berdiri. Wahum qalil, tapi mereka sedikit. Kata Nabi, wahum qalil, tapi kelompok ini sangat sedikit. Karena sedikit yang melakukan. Lebih banyak yang tidur, ada yang mulai. Akhirnya, fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Akhirnya mereka masuk surga tanpa dihisab. Tumayuk maru bisa irinas ilal hisab. Dan setelah itu, setelah kelompok yang sholat malam ini, yang istiqomah sholat malam ini masuk surga, baru manusia yang lain suruh untuk para pemirsa dimanapun ya, kita tergolong daripada kelompok yang sedikit ini. Kiranya dari kajian kami pada pagi hari ini sekian. Ada banyak kesalahan, mohon maaf. Kita tutup kajian ini. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan ya Rabbana kama yambaghi ana kala nusi alaika kama tusik walakal hamd kita walakal hamd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Allahumma ya Allah la qulubana fa'tid wa hab lana rahmah rabbana sif nam adab kana hurama inna sa'at aqarra wa muqama. Allahumma ya Allah innaka qadir wa bi dir. Allahumma ya Allah ya yes wa bi haqqi sadatina wa husin malik wa bi haqqi sadatina wa balu wa murrah wa bi haqqi sadina wa qusan naf wa hashim abdul kan asid abdillah wa bi haqqi sayyidina Muhammad wa mulan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqdi hawaijana yaqdi hawaijana hawaijat akhirah war waftah tulabana waftah awlatin arifin wa faqih wa salimna wa iyahum wa salimna wa salim ahli yukhana min afatiyya wa min akhirah wa min akhirah wa sallallahu alaihi wa ala wasallam subhana rabbika rabbil izzati wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.